Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aleda Zahra, mahasiswi bimbingan dan konseling Universitas Riau dengan NIM 210511337. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Arli Rusandi dalam rangka menyelesaikan UAS Landasan Pendidikan. Kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Jelaskan pengertian landasan pendidikan dan mengapa seorang guru bimbingan dan konseling harus mempelajari landasan pendidikan. Nah, pengertian landasan pendidikan kita bahas per kata. Ada 2 kata, landasan dan pendidikan. Landasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dasar, alas, atau tumpuan. Nah, landasan ini juga dapat disebut sebagai fondasi. Dari beberapa pengertian tentang landasan tadi dapat disimpulkan bahwa landasan adalah dasar pijakan suatu hal atau tumpuan tempat berdirinya sesuatu. Nah, landasan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, landasan bersifat material, contohnya seperti landasan pacu pesawat terbang. Yang kedua, ada landasan yang bersifat konseptual, contohnya seperti dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pendidikan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar didik, yang berarti memelihara dan memberi latihan, ajaran, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah tumpuan, dasar, atau asas konseptual dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Nah, sangat penting bagi seorang konselor dalam mempelajari dan memahami landasan pendidikan ini, karena dengan layanan konseling, para konselor dapat membantu para konseli dengan memberikan pelayanan bantuan dan pengentasan masalah agar peserta didik mampu berkembang secara optimal, mandiri, dan bahagia. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan guna mempelajari landasan sosial budaya dalam bimbingan dan konseling. Nah, landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman terhadap konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Nah, kegagalan dalam memenuhi tuntutan sosial budaya dapat mengakibatkan tersisih dari lingkungannya. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengapa pendidikan dalam suatu negara membutuhkan landasan yuridis. Nah, setiap negara memiliki peraturan perundang-undangan sendirinya. Nah, setiap tindakan didasarkan pada peraturan tersebut. Indonesia sendiri memiliki berbagai peraturan perundang-undangan. Dari mulai yang paling tinggi, ada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Ketetapan, dan Surat Keputusan. Nah, semua itu mengandung hukum yang harus ditaati. Nah, landasan hukum adalah peraturan baku sebagai pijakan atau titik tolak dalam melakukan kegiatan pendidikan. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan apa pentingnya landasan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan. Landasan teknologi dalam pendidikan secara tidak langsung dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Nah, dunia pendidikan dan pembelajaran terus berkembang secara pesat seiring dengan perkembangan budaya pada manusia dari berbagai teoritis dan praktis. Hal ini mempengaruhi inovasi dalam kegiatan pendidikan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.